Nah, dengan teks ini ngomongkan, wah, jangan bilang jadi arhat itu lebih gampang. Menurut saya ya, lebih gampang ini loh. Karena kamu bisa ngumpulkan currency-nya. Yaitu kusalamula. You can really collect that. Dengan mana? Kalau kamu hanya mencegah gitu, itu untung-untungan. Yes, Arina. Om, ini kepikiran aja ya Om, dan benar-benar sangat bisa dirasakan dan terinspirasi dari Suhu juga, karena Suhu selalu setiap kali ada, misalnya Om membabarkan seperti ini, pertanyaan Suhu lebih ke hal-hal yang proaktif gitu, yang kayak, jadi gimana supaya kita bisa, gitu kan Om. Nah, dan maksudnya terinspirasi juga dari cerita Celiven semalam gitu ya. Kalau gitu ya Om, dalam hati ini tuh apa ya, kan Om bilang oke nih sifat ketuhanan ini sudah ada, it's within like Oh, with you each, all the ya, time. with us gitu loh, all the time gitu kan. Ada apa ya Om? Nih aduh gitu kayak gemes, ada raging juga, like if Why it's are we so always stupid? with us gitu kan, then why gitu loh, maksudnya kenapa sih Om gitu, kita Exactly. nggak bisa lihat itu dan menggunakan itu for all of our time gitu kan Om. Nah, dan misalnya kayak gini ya Om, oke, kalau memang we have to deal with the sosok gitu yang limitless ini gitu ya Om ya. Then kalau gitu bisa nggak Om kita, maksudnya salah satu cara mengumpulkan the currency adalah terus apa ya, punya ikrar untuk berlatih dan maksudnya hone the skills gitu, untuk misalnya oke, if I see the Buddha and I wouldn't see him as a Buddha gitu kan, but I see the quality, Inspiration, yes. the inspiration. Itu yang you count on that, right? Andalan. Dan itu jadinya masuk akal Om. Begitu Om selalu bilang oke, begitu once kita pray, kita berdoa, yang kita andalkan itu adalah yes, and the quality gitu loh. Yeah. Kita lihat Manjusri yang kita andalkan, oke, ketajaman pikirannya gitu kan. The way apa ya, maksudnya kebijaksanaannya seperti apa gitu kan. Samanta Badra semuanya gitu, dan Kebaikan. kebaikan gitu ya Om ya. Dan even sekarang Sudana pun masuk akal Om gitu. Dan kalau misalnya itu adalah oke, we learn from all the Buddha and Bodhisattva gitu kan. Demikian juga dengan Sudana dan semua 53 Suhu Peti semalam sampai tulisin Om, ini bahasa Mandarinnya apa gitu loh, Yu Usesan San Cai Tongzi. Dan itu make sense gitu loh Om sekarang, karena Saya tahu kamu gregetan kan. gregetan Om. Dan apa ya Om, oke, kalau kayak gitu berarti possible Om untuk dilakukan gitu, dan berarti the quest is we find ketuhanan di dalam semua yang kita alami gitu Itu Om. disebut mencapai kebudaan. Kalau ketemu Om. No, pasti ketemu. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Wow, ini Dharma ini benar-benar indah di awal, di tengah, dan di akhir itu. Yeah, it took us 25 years, right, to get here. Yeah, it took us 25 years. Satu persatu kamu. Kalau kamu terangkan 25 tahun yang lalu, mesti belas lewat kan. Sebab yang kamu urus apa? Bagaimana hubungan dengan tetangga, atau supaya kita nggak parah dengan bos. You remember your questions? Yeah. You know that you all do that, right? And do. Atau bahkan kita saking kepinginnya betul-betul, kamu bahkan kepingin lihat penderitaan, hampir terjebak dengan empati, lalu kamu mikir setelah dengar neraka di alam rendah gitu, bagaimana ya menolong mereka gitu. Itu is a story, right? From your heart. It's a good story, dan kamu benar-benar bagaimana dengan berpikiran demikian, yang penting apa?
timbulnya keinginan seperti itu. Yang saya ngomongkan kemarin dia kan yang ngomongkan empati gitu. And I say it's dangerous. Sebab empati itu there is no commitment for you to do anything. You just there. Makanya kamu hanyut kamu. Tapi compassion, because you have compassion itu aktif, right? Kamu lihat sesuatu yang sesuatu yang penderitaan, you do that. Tapi penderitaan saya sama. Makanya it doesn't matter. It's yours or me. So kamu menderita, yuk bareng-bareng diberantas gitu. Diarto, Liang, Leo, Ayau, no problem, all the same. Cuma sekarang kan enggak. Kalau saya menderita, aduh sakitnya. Kalau kamu menderita, apakah tidak bersyukur kita tidak menderita, yang kebanjiran cuma kamu. Lalu kamu membaca koran, polisi menembak 6 begal. Wah, senang kamu. Syukur kamu begal ditambah. Hang on. Begalnya itu kenapa jadi begal? Mungkin pengen bahagia, mungkin terpaksa, mungkin gini. Ditembak. Yang nembak juga gitu. So you have, ini Maha Karuna, mulai mendekat ini. Bahwa it's suffering. Both side. Lalu bukan berarti kita menghalalkan. No. Aturannya gimana di sini? Gini. Tapi tanpa kemauan untuk bunuh. Ikut senang ada yang dibunuh, begal, ya, atau itu. Begitu kamu ikut senang, begal dibunuh, kamu ikut bunuh. Kalau gitu mendingan ikut senang dengan pencapaian kebajikan. Of course. Makanya kembali lagi kan, dari permulaan, we talk about that. Tapi kita kan mulai dengan gini, of course. As you say, kamu kalau lihat Arca Buddha, ini persis seperti kamu. Buddha ini gregetan. Lihat kita ini. You know. Makanya, tapi karena beliau tahu bahwa akhirnya kamu akan oke, beliau senyum aja. Oh, you'll be alright. Sekarang kamu di depan saya bawa minyak, bawa apa, ya oke. You know. Tapi kadang-kadang, no. Ya kan, makanya kalau dibilang Buddha ini gini-gini, jangan mikir Buddha itu. Selama kamu mikir gini, ini yang kita bicarakan ya, it's so beautiful. Karena ini sebetulnya sangat langka. Kita berkesempatan membicarakan seperti ini, about the ultimate nature of mind, karena memang prinsipnya itu sukar dibicarakan. Ini agama apa misalnya tadi bahasa Jawanya, manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya antara Tuhan dan itu yang memang ada di sini. Ini tidak bisa diterima pada orang yang harus mikirkan luar. Makanya tadi waktu Biksu mengatakan ini di mana-mana, it's perfect. Artinya di mana-mana, kejadiannya memang di mana-mana. Tapi kita ini masih terbatas, ingin kalau di mana-mana itu harus ada tempatnya gitu. Harus ada batasnya, makanya pelan-pelan tadi kita mulai menganalisa bahwa yang namanya ruang apa. Right? Adanya di mana? In Dharma Dhatu. This is the importance of knowing Dharma Dhatu. Nah, kebisaan tadi, atau the ultimate nature of mind semacam itu, yang kita kenal istilahnya adalah Dharmakaya. Right. It doesn't matter, take 25 years, finally you got it. Ya, mungkin saya mau sedikit nambahin, tapi mohon dilengkapin kalau saya ada salah. Mungkin karena di salah satu mentor saya itu mengatakan gini, 每个众生就是为来佛，成佛前要结3缘，semua
makhluk itu adalah calon Buddha, tapi sebelum menjadi Buddha harus lebih banyak menanam berkahnya itu harus diperbanyak. Nah ini menurut Ya benar kan? Ya benar kan? Tanpa berkah itu kamu mana bisa ngerti nih? Atau gini lah, tanpa berkah itu mana bisa kamu ketemu Leven yang ngajak kamu ke sini? benar. Tanpa berkah itu, meskipun Leven mau berapa nyuap kamu ya nggak mau. Yang membawa kamu ke sini, kelihatannya Leven kan, tapi berkamu. Kamu aktif di wihara, kamu gini, itu semua ada gunanya. Semua ada gunanya. Akhirnya ya untuk ini gitu. Apakah kamu sudah ganti warna terus ikut tim Maha Pajapati gitu kan? Apa? But it's not that. You see, it works so simple. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Yang ditanyakan, yang bikin Erina gergeten gitu. But why are we doing all this? This is exactly what Buddha is saying. Why are you doing all that? Karena kamu membawa tilasan, dikatakan, anadi bawa, sajak masa tak berawal. Ya, kita ini adanya sejak masa tak berawal. Kita ini membawa tilasan-tilasan sehingga lebih senang jadi salim daripada jadi buta. Karena lebih seru. Dan dipaksakan juga loh oleh tilasan-tilasan kita. Right? Kita dipaksakan nih. Waktu lahir kita nggak milih kan. Yang apa? Makanya ini alasan juga. Besok saya minta izin, mungkin pertamanya saya ingin menerangkan tentang karma. Ini landasannya. Yeah, please understand that. You know, tadi saya kepikir di kamar gitu. Setelah saya pikir kok, saya senang sekali dengan progresnya. Ya, nah yang membuat begini siapa? Kalian, kebajikanmu. Kebajikan yang kamu jalankan di mana-mana pun. Many lifetime, not only this. You know, sambil jungkil balik, you still collect this. Nah, dan ya, and then makanya kita bisa bertemu di sini. It's amazing place. Nggak usah ke Tusita. Really. Pertamanya di Tusita mungkin juga VG. Maaf Su. Tapi ternyata VG kalau gaya Medan enak-enak. Luar biasa. It's really amazing. No, makanya ini perumpamannya kan seperti ini. Kita lihat anak kecil main-main. Ya. Ada yang main pakai kereta api kecil-kecilan, ada yang main pakai building blocks, bangunan, ada yang main pakai dos aqua, seperti mobil gitu kan. Nah, yang pakai dos aqua ini ada yang mau ngerebut mobilnya, terus yang satu juga merusak mobilnya karena nggak boleh, terus mereka bertengkar, mereka nangis. Mamanya lihat gitu, ya tahu kalau itu hanya main-main rebutan dos aqua kan. Tapi buat si anak itu apa ini? Mobil benar-benar Maserati atau apa gitu. Dan mereka rebutan benar-benar we think like this. Si ibu yang lihat gini dibantu atau enggak? Nah, kalau dikatakan kalau kamu bantu, kamu itu nirmana kaya, right? Kamu to try to say that. Tapi sebetulnya kalau kamu hanya lihat itu kamu dharma kaya. Okay. Alright, just do that. Tapi akhir-akhirnya it doesn't matter, right? Karena kamu tahu gini, Buddha exactly like that. Makanya dia cuma saying, okay, alright, kamu minta-minta, alright, gitu.
Ya, kamu tahu, it's good. Makanya dikatakan, kalau kita ngerti tujuan membuat arca ini, then you understand Buddha. But when you see Buddha, then you don't understand Buddha. Right? Dan when you see Buddha, you see Dharma. You know, ini kan, apa? Salistimba Sutta, Tunaspati. Ini loh, bahwa sebetulnya it's all like that. Makanya diajarkan di Jingkangjing atau diajarkan di manapun, tujuannya ke sini. So, ini paling sukar dimengerti. Ini the last bit ini. Kita sangat beruntung bersama-sama bisa membahas dalam bahasa kita. Meskipun dalam bahasa Tionghoa pun atau betapa fasihnya pun kita mungkin tidak menyeluruh, tidak segampang kalau itu bahasa yang kita lebih ngerti gitu. Dan sebagainya. Saya itu sebetulnya, saya harap kalian semua juga, makanya saya ngomong, jangan ingin mengibarkan bendera Buddhis tanpa tahu alasannya. Kalau kamu hanya ingin, makanya tadi ngomong dengan Denny grup karma begini, saya sebetulnya bukannya tidak tertarik, tapi itu malah ngeribetin pemikiran hal semacam itu. Sebab yang dicari nggak kena. Makanya saya tanya, anggotanya berapa? Jawabannya banyak. Ini lebih mengetar-ketir. Karena di Jakarta ini banyak sekali semacam itu. The moment kamu nganggap begitu, tidak ada, saya ulangi ya, tidak ada orang mengikuti menjadi anggota suatu organisasi dengan demikian menjadi Buddha. Enggak ada. None. Baik dari FPMT maupun dari mana, atau yang paling besar, none. Tapi semua dibutuhkan hanya untuk main-main tadi loh. Dosa aqua ini. Ya, tapi kita butuh seperti itu. Sebab kadang-kadang kita masih nangis, masih tertawa segala macam. But now you know. Right? Oke, kalau nangis, nangis saja. If you love saja. Kalau mau ganti arah untuk anaknya teori, silakan gitu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu. Sebab at the end, really it matters little. Semuanya ini hanya all this. Salah satu, tadi itu saya ingat salah satu teman kita yang sudah tidak bersama kita. Di hari-hari terakhirnya, dia itu sering WA saya gitu. Saya selalu tanya, gimana kabarnya? Oh baik om. Apa? Sekarang ini memang agak sakit di sini tapi akan oke. Saya tanya gini, oh baik ini anak saya gini cerita. Baru setelah betul-betul sampai saat terakhir, he's there dan he says, oke, bahkan memberitahu ke kita semua nanti akan lewati seperti ini. Nah, and then he went. Kalau bisa, nanti kalau kita pergi, begitu loh caranya. Senyum, fine, I've done well in this life. I've done good. Karena apa? Bukannya mengatakan tidak cukup berharga untuk kamu pegang itu. Bukan itu. Tapi kamu bilang, yes, saya sudah sebisanya menjalankan selama saya hidup ini. Gitu. Kita harus punya keberanian nanti ini. Ini untuk yang main-main begini itu ada penaltinya, yaitu towards your life. Nanti kalau
masa-masa terakhir, ini yang akan paling berat. Kalau yang di sini-sini ini masih oke. Ya, kamu cuma, nah, teman kita ini luar biasa sekali. Lalu kita pun menyimpulkan bahwa sangat mungkin pergi seperti itu. Weightlifting, badannya gede, very up to date dengan kolagen, dengan everything, beautiful, love the children, they say, wonderful wife, wonderful mind. You know, at the end, okay, I'll go. Dia hafal urusan kematian. Kematian ini pasti datangnya tidak banyak. Hafal. So, you put it in practice. Let's do that. Ya. Jadi kamu harus punya keberanian bahwa tujuannya itu nanti harus akhir-akhirnya. Please, make this life useful. Dan hargailah hidup ini. Jadi, kapasitas kecil, kapasitas besar, dan kapasitas menengah ini sekarang lebih dari masuk akal. Right? Asal kamu, ini jam berapa gitar? Hah? Harusnya acaranya apa? Kamu makan lagi? Ketika makanan tersedia. Ya, ya. Oke, sebelum makan ya, let's just summarize this. Jadi hidup ini kita semua ini lebih dari saudara. Kalau saudara itu hanya punya nama yang sama atau bisa diurus, kita semua ini bisanya bertemu di sini karena berkaitan. Right? In the previous life, somehow, somewhere, we are together. Right? Untuk bisa gini. Jadi, bikinlah hati yang selalu hangat. Right? Yang menerima siapa saja. Right? Ini nggak ada yang jauh, nggak ada yang dekat. It's just that. Dan dalam hidup, ini yang berani. Ya, sebab tadi kita ngomongkan on the ultimate level, tapi on relative level ini aturannya banyak, aturan mainnya banyak. Jadi yang penting kita tahu aturan mainnya dalam hidup sehari-hari ini. Nah, kalau kita tahu itu, just play the game. Sebab hanya itu sebenarnya. It's just a game. Dan kamu tahu it's gonna end and all that. Tulislah chapter dalam hidupmu. Karena kamu yang nulis. Kamu aktor utamanya. Kamu yang bikin ceritanya. Kamu yang melengkapinya. Tulislah cerita hidupmu gitu. Menurut kamu. Tanpa grasping. Ini yang namanya self-grasping. Jangan bilang hanya itu gitu. Kalau hanya itu rugi besar kalau dari segi dagang. You know, because it's not this, not even this. Padahal kita dulunya nganggap ini yang paling penting, right? Ini yang takutin gitu. It's not even that. So we go and all that. Makanya nanti coba, nanti malam sebelum kita tidur, kalau kita reflect back apa yang kita pelajari dalam beberapa hari ini, saya kok kepinginnya nanti kalau bisa we break early, jangan terlalu lama. Mungkin sehabis makan, we can just go and have a good rest. Tomorrow, 2 hari, kita belajar, bukan teorinya ya, keterangannya dari ini, slowly, tentang, I like you to be fresh. Right? Ini yang kamu kumpulkan hari ini, is incredible. Saya senangnya luar biasa. Saya baru tahu how powerful this is. You know, it's nice.
Saya nggak kebayang di tengah-tengah retreat ini, saya berusaha at the end of the retreat, dan I will see the glimpse that we did more than that. With that, setapak demi setapak. Ternyata bisa diterangkan seperti yang Buddha katakan. It can be explained. Cuman tidak bisa dimengerti secara konvensional. Ini kita baru ngerti karena kapasitas kita masih pakai otak kita. Nah, sebetulnya itu harus pakai perasaan kita dan otak barengan. Seperti yang hari ini loh. Hari ini kalian tidak hanya menggunakan otak loh. Hari ini kalian gunakan your heart, your mind, and everything. Not just brain power. Kalau brain power hanya 2 tambah 2 sama dengan. Itu pun hati-hati sekali. Saya nggak tahu, mungkin sudah tahu reputasi saya. Takut dijebak gitu kan. No, but it's like that. Nah, dengan demikian sekarang masuk akal sekali bahwa hidup ini sebaiknya yang toleran, dengan segala yang peduli, caring, talking about love, you have to have that. Semua landasannya it's about love, loving each other, all that. Jangan cuman what can I get from you and all that. Semua kamu keras jadi bos dalam hidup karena terutama misalnya ini bapak-bapak ini ya laki-laki ini kadang-kadang it's a handicap jadi laki. Karena kamu dicekokin, di brainwash bahwa laki ini harus gini, harus jadi the boss. Itu nggak mudah. Sebab begitu kamu make like this, kalau you make other people unhappy, itu ongkosnya nantinya kita yang bayar. Kelihatannya kita menang, right? Oh, atau gini sebagai. Tapi sebagai perempuan, makanya kalau kamu baca di sutra, Buddha ngomong, kalau kamu jadi istri, ini kamu harus gini-gini. Itu bukan, Buddha itu anti perempuan, bukan. Itu justru melindungi kalian sebetulnya. To say, ini loh, kalau Buddha sudah ngomong gini, saya tak nurut ini, meskipun hatimu berontak. Right? Hatimu pasti berontak, apa yang ditulis on that thing. Harus, kalau suami datang, harus gini. Ini di India, right? Waktu itu. But actually is to protect. Jadi kamu nggak usah fight. Saya selalu ngomong, kita sebagai orang Asia, ini jauh lebih enak daripada orang-orang di Barat. Orang Asia itu mulai dari bayi, selalu dipegang. Right? Dari kecil, Nah nanti kalau kebesar, kamu diberitahu nih, kalau ini kakak dari ibumu, ini kalau ini ibumu, ini kakak dari ibumu, ini kalau laki kamu panggil engku, ya, engku ini istrinya kamu panggil Kim, ya, kalau ini papa, yang lebih tua dari papa, kamu bilang Pek. Nah ini istrinya Pek, ini Wak, ya, kalau yang lebih muda kamu panggil C, istrinya C ini kamu panggil Jim, ya. Jadi kamu begitu ada di dunia, kamu ngerti persisnya di mana kamu. Orang Barat, you alone, kamu sendiri. Tidur pun dari bayi on the cot. Kamu harus cari tempatmu di dunia. Makanya, itu yang diperjuangkan, establish my place in the world. Right? Buat kita Usudapaya ini, gunakanlah. This thing, makanya sayangnya saudara itu kita nggak bisa milih. And you can't sack them. Saya nggak seneng my cousin, become my cousin, nggak bisa, you stuck with them. Makanya Regent's Garden itu dikatakan selalu orang ngomong, oh I love this beautifully like family gitu. Saya bisik-bisik, but we can still sack you, Artinya apa? It's all that, but it's good. Makanya, mengapa kok family it's nice?
Because kamu tahu it's safe. Kamu bisa apapun. Mengapa kok di wihara itu safe? Makanya saya ngomong kan, di wihara itu kesempatan kamu untuk mengumbar klesa. Jadi di wihara itu selalu orang mengumbar klesa, right? Iri hati, yang sombong, yang harus begini, you follow me, atau mengapa? Voluntary, kamu nggak bayar. Kalau nggak bayar, perhatian pendapat saya harus kamu perhatikan dong. Toh saya nggak dibayar. No, kamu latihan dong. Okay, try to say, you most probably right. Dan ternyata nggak gitu soal. Makanya yang tadi saya katakan, don't be attached to result. Right? Tapi you plan. Tapi plan ini tuh hasilnya nanti akan jadi sendiri ntar. It will become. Please have confidence in life on that, right? Saya pikir juga susu ini kemarin sampai malam sekali. Mungkin kita, kecuali ada yang kamu tanyakan. Saya pikir daripada nanti ketemu lagi dan ada session lagi, let's have a nice dinner. Sesudah itu kita ketemu besok. Ya, besok pagi dan meditasi. Biar bisa istirahat. Dan teman-teman bisa bantu sedikit karma yoga atau gimana. Gimana Sunu? Tapi mungkin standar mereka kurang loh. Kalian luar biasa, thank you. Mesti tadi pagi saya lihat, ini lucunya nih. Tadi pagi suhu datangnya kan masih lumayan. Tadi pagi semuanya masih 80% ngantuk. Makanya saya cepat-cepat meditasi. Jadi bisa lanjut gitu loh, lebih. Betul. It's good. Semuanya itu ada alasannya. Akhirnya mesti lebih baik. Just believe in that. Believe in what? Kebajikan. Yang ditambah apanya? Currency-mu. You keep collecting that. Kamu collecting kebajikan. Daya berkah ini yang kamu kumpulkan. Maka disebut, Borobudur disebut bumi Sambara. Mungkin kita harus ke Borobudur gitu. Retreat begini. Look at Borobudur. Learn about this Borobudur. Ini baru, it's real thing. Ajarannya luar biasa. Itu Gadaviha Sutra di sana 53, 2 kali muncul. Ini Dharma Meka, ini Vasumitra, ini semua ada begini. Nah kita itu sebetulnya sudah terjemahkan sutranya. Dan ada Sinta itu juga sangat-sangat teratur Sinta ini. Benar harus share, tapi nanti. Iya. Saya masih ingat, barusan ketemu Su Jongkai, ya. Kita nostalgia. Pertama kali ketemu kalau nggak salah, paling tidak 20-an tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, paling nggak. Su Jongkai baru pulang dari Jepang. Kita ngomongin mengenai Ratnavali. Saya senangnya luar biasa. Lihat ini biku muda, belajar tentang Nagarjuna. Saya pikir di Indonesia ini, itu saja gitu loh. Waktu itu Bante juga masih muda. Artinya hanya, ya jangan berbuat yang ini atau ini. Ini yang sebetulnya meyakinkan saya untuk kita semua seperti ini. Dan you share. Sebab ajaran Buddha Dhamma itu betul-betul change your life. Bukan hanya cuma untuk sekedar pengetahuan, merubah hidupmu loh. Kamu dengan ngerti begini, ya kan? Ini it's really change your life. Kamu lebih berani,
lebih tidak memikirkan diri sendiri, lebih peduli ke yang lain, by definition, kamu itu lebih suci. Sebab menyucikan diri dalam Buddha Dhamma itu berarti kurang memikirkan dirimu, memikirkan yang lain, itu lebih suci. Lah kalau enggak, bagaimana mau definisi suci? Bisa terbang? Asia, everybody can fly. Lion Air atau apa, apa itu kan bukan itu kan, Tapi yang menyucikan diri itu artinya, nih tidak lagi kita ada konflik, sambil senyum. Bukan berarti kamu tidak akan pernah nangis, of course. Up and down, ini atasnya aja kan. Kamu belajar selancar saja di atasnya. Your life is not that. Yang di bawah ini, tenang, nice, di lautan, all beautiful. Dan ternyata kalau kita mendengar itu, berarti malam ini konklusinya apa? Tidak perlu kamu rebutan kebenaran. Sebab kebenaran yang kamu rebutkan in this level, itu tidak sebenarnya seperti itu. Apapun. Kecuali sudah janjian. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Sumatera Utara sama dengan Medan. Kita udah janjian. So, that benar. Tapi yang lainnya tidak. Kalau kamu mau tahu benar, ini yang kita katakan. Dharma Kaya, Dharma Dhatu. Makanya ini nanti besok atau 2 hari ini kita akan misalnya di Gandavia ini kan nanti jadi Chan, terus jadi Zen, right? Di Jepang. Waktu itu saya beri contoh, enggak tahu waktu itu di diskusi umum, did I talk about the Arta Singa Mas? Enggak ya? Di Zoom atau di Jakarta? Mungkin di Jakarta. Jadi ini waktu itu kan biasanya ratunya perempuan itu kan di depan. Fahien ini megang arca singa dari emas. Lalu tanya ke sang ratu, ini singa atau arca atau emas? No, ini beliau mengajarkan yang namanya interpenetration. Jadi pengetahuan kita ini interpenetrate gini. Kamu nggak bisa bilang ini emas, nggak bisa bilang ini singa, nggak bisa bilang ini arca, itu nggak bisa dipisah. Nah, pengalaman kita itu seperti itu. Apa yang interpenetrate? Nanti Atisha itu menunjukkan, misalnya pengertian kamu tentang sunyata, itu tidak bisa kamu pisah dengan pengertianmu tentang karma. Makanya saya usul kita bagian, besok kita belajar mulai dengan karma, kemudian nanti dilanjutkan. Sekarang tugas saya sudah gampang nih. Ini tinggal baca saja yang terakhir. Praktek-prakteknya itu kita nanti teruskan, oke. Tapi sebab ini, thank you. Betul-betul, really. Om mau sharing lagi, Om. Monggo, silakan. Euforia soalnya. Oh enggak. Enggak usah. Waktu di Grand Mercure. Enggak bisa, Sob. Enggak apa-apa. Please take your time. Waktu di Grand Mercure hari kedua, aku coba praktekkan Kak Runa. Jadi, tapi sebenarnya lucu sih, itu karyawan saya tuh WA saya pas Om sudah terakhir, yang waktu mau pelimpahan jasa. Ada pencuri yang mencuri kabel genset saya dan tertangkap sama security. Terus security-nya itu serahin gitu pencurinya ke anggota toko saya. Terus di WA-in, pas WA-in saya bilang,
benar-benar waktu itu Om pas ngomong Maha Karuna, saya bilang, oh pencurinya mungkin butuh uang, saya bilang gitu. Sudahlah, dilepaskan saja, kita gak usah nuntut. Terus waktu itu security-nya ngotot, dia yang mau bawa ke polsek. Terus saya bilang mungkin security-nya juga perlu uang. Jadi saya kasih. Beautiful. Benar-benar saya spontan. Gak ada sedetik pun saya memikirkan hal yang ini pencurinya kalau saya lepas nanti mencuri lagi nggak gitu. Saya nggak memikirkan itu. Beautiful. Saya juga gak memikirkan security-nya itu ada pikiran jelek, maksudnya kenapa dia mau nangkap dan segalanya. Kabelnya dibalikin. Terus saya bilang ya sudahlah lepas aja, semuanya lepas. Dan security-nya waktu ngotot saya bilang kamu kasih security-nya uang kopi, kamu bilangin ke pencurinya jangan kerjain lagi. Kalau misalnya kurang duit kita kasih aja gak apa-apa. Udah itu lepas. Dan saya happy. Dan pada saat udah happy waktu Om bilang visualisasi sama apa? Siapapun yang Siapapun. membutuhkan. Aku benar-benar bisa. Beautiful. Bukan sama pencurinya ya. Sama yang lain ya. Tapi yang penting jangan mengenai kabel listrik. Oh enggak. Sama orang yang Beautiful. herannya waktu itu saya udah gak ada rasa apa-apa gitu loh. Rasa benci gak ada, rasa sayang gak ada, semuanya gak ada. Tapi saya berharap dia baik. So nice. Wah, dan itu nangis. Terakhirnya saya bilang, saya mau ikutlah retretnya. Oh belum daftar sebelum itu. Last minute, jam 9. Jam 9 ya, malam. Oh, jadi sebetulnya Panitianya baik itu. kenapa? Masih terima. Oh, iya. But, Jadi Fani bilang, kalau mau diniatkan, dikondisikan. Saya bilang, oke, tunggu saya ya. Saya ke rumah dulu. Saya benar-benar kondisikan semuanya sampai beres. Saya telepon, oke saya ikut. Udah itu langsung dikasih nomor teleponnya panitia. oh, Saya langsung daftar. Beautiful. Ya, Beautiful. udah itu bilangin kan kaos putih. Saya masih nanya dengan benar, kaos putihnya kalau ada warna-warna gimana ya, boleh nggak ya? Cicinya bilang, nggak apa-apa, yang penting sopan aja. Dia bilang, nggak usah terlalu formal. Saya pribadi orangnya sangat strict sama peraturan. Itu saya juga rubah, oh ternyata di sini agak-agak santai ya, oke. Saya belajar juga gitu. Iya, ini tujuannya ini sebetulnya lebih sederhana. Jadi kalau pagi sudah nggak usah repot milih. Just to use this one. Nah, ini yang nanti dikatakan sini, hidup yang sederhana aja. Secukupnya. Makanya kalau kita putih ini kan nggak usah mikir yang mana ya, yang mana. Atau bah ini, nanti gitu. Just nggak ada, terus jadi lebih suci atau lebih sakti atau gimana. Putih atau coklat. Enggak, maksudnya Oh Nggak, coklat Pak. ya boleh. Betul. enggak, tapi saya benar-benar belajar banyak. Contoh hari pagi ini saja waktu Om bilang terima kasih sama suhu dengan ruangan sepertinya begitu sensitif. Saya langsung juga tergugah lagi gitu, nangis lagi saya. Saya bilang, wah sehalus itu perhatian, sesadar itu gitu loh. Respect sekali gitu. Thank you Om. Oh thank you. Berarti waktu Intan daftar nggak tahu kalau kita lagi promo loh. Beautiful, thank you Intan. You know that's nice. It's very inspiring. And you can do it to others too, you know. You can explain all this. Gitu. Kamu juga bisa loh. Bahkan kalau cuman bisa, ya seharusnya kamu kerjakan dengan contoh itu, dengan tindakan. Ya, makanya mengenai kepekaan, sensitivity gitu. Oh, it's so nice. Thank you. Saya cuman pikir betul-betul apa itu juga otomatis sebetulnya. Cuman apa menghargai itu memang luar biasa kalian pekerjaannya dan we are very fortunate. So it's all good. Sarwa Manggalam.
This is the meaning of that. Is nah. Yuk kita habis makan nggak ketemu lagi kan ya, udah sampai besok pagi. Please we sit and Sesuai jadwal kan 5.30, kalau mau lebih awal kan jam 5. Atau bagaimana Om baiknya? kenapa? Kalau sesuai jadwal kan kita kan 5.30. Kalau sesuai jadwal kan kita kan 5.30 Om. 5.30 aja. Oh oke, enggak 5 aja Om. Ini kamu lagi euforia semua ini. Just 5.30 aja. Baik Om. Teman-teman. Nirwana nggak usah dikejar. Jangan takut kehabisan tempat. Baik Om. Tapi jangan lupa bawa password besok atau KTP. Kalau mau. No, just, saya sendiri juga, ini juga sangat-sangat, kalau diomong emosional mungkin more than that. Ya. In my heart, yang stir hanya happiness. Betul-betul. I'm so happy untuk all of us. Ya. Ini sesuatu yang langka sekali. Makanya, thank you Buddha. Itu betul-betul bisa membicarakan. Ini sukar sekali ya mau ngutip sutra apa, bisa bahas sutranya itu malah keluar rasanya betul, cuma connect-nya ini nggak bisa. Today is so beautiful. Satu dengan yang lain, dengan ada yang kamu. Ini karena kebajikan kalian semua nih, all untuk bisa seperti ini. Makanya it's so nice. Saya dikirimi foto para suhu naik kereta gitu kan. Saya baru tahu memang pemimpinnya kok. Kenapa? Iya. Tapi yang pegang wewenang ini yang mulai kan. Lokomotifnya. Iya, lokomotifnya. I don't need to say too much. Kita duduk aja beberapa menit, do it your way. And just ini namanya parinama. Parinama ini bukan, misalnya pakai bahasa Indonesia pelimpahan, oke, atau dedikasi, tapi bukan jasa. Right? Ini sebenarnya pelimpahan daya berkah. It's about the potential. Dan kamu using it. Kamu menggunakannya. Dan do you know the most powerful? Jika kamu mengatakan, saya akan berikan semuanya. Saya nggak akan simpan. Seandainya saya bisa simpan ya, betul-betul kamu bilang, jangan bilang, ya di sini 80% atau bisa, give it all. Give it all. Sebab ini nanti itu, ya bukan ngomong karena itu dengan semuanya, kamu akan dapat bunga yang lebih tinggi atau gimana, bukan itu. But it's really, at the end, ya akhir-akhirnya, apa yang kita butuhkan? Nothing. Absolutely nothing. Dalam keberadaan ini. Yang ini untuk main-main. Tapi sambil main-main, bikin manfaat untuk orang. Itu cerita mengenai couple Gen Z itu so beautiful. Harusnya seperti itu. Tidak berhenti dari orangnya, tapi malah security-nya juga. It's beautiful. Nah, yang memaksa seperti itu, Intan, itu adalah kebajikanmu sendiri gitu. Nah, makanya kebajikan ini memaksa kamu untuk memikir seperti itu gitu. Nah, dengan begitu ini nanti lalu jadi so much. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, kamu akan pasti akan dipaksakan untuk bahagia. Dalam arti kata bukan dipenuhi keinginan atau apa, tapi kamu akan seperti itu, like all of us. That's all we need. Dan kalau kamu lihat, ternyata nggak ada yang kamu butuhkan kan? It's all there. Mulainya di sini. Siapa yang bilang maha kasih? You. You are have that, and you do have. Maha tahu, you do that.
Cuma kamu nggak maha kuasa. Gitu aja sih. Maka bedanya di Buddha Dhamma nggak pernah maha kuasa. Kamu transenden. Transendennya tidak lagi meninggalkan hidup ini. Ya, seperti diterangkan bahwa nirwana itu meninggalkan kita, tidak mau meninggalkan kelahiran, kita meninggalkan karma, itu nanti dengan sendirinya. Tapi dengan sendirinya kita akan, makanya it's all that gitu. Tapi mungkin let's do dedication, tapi kamu ada recording di sini atau enggak? Ada, lagu-lagu ada. Mungkin sesudah kita dedikasi, let's do Karanya Metta Sutta. Ya, oke. I won't lead. Kalian, please, kalian dengan caramu sendiri, kamu limpahkan atau dedikasikan daya berkah yang kamu kumpulkan di sini ke orang yang kamu mengerti butuh. Right? Dan misalnya seluruh negeri atau seluruh, please do that. Ya, just clear your mind dan open your heart from the heart that is warm, dengan hati yang penuh kehangatan dan penuh cinta kasih. Kita sangat bersyukur dengan dikumpulkannya semua daya berkah hari ini, kita akan limpahkan pada orang yang akan membutuhkannya. Oke. Om Avikanamastu Mugi Rahayu Sagung Tumati. Om Avikanamastu Mugi Rahayu Sagung Tumati. Om Avikanamastu Mugi Rahayu Sagung Tumati. Okay. Let's close this evening meeting dengan setting up dengan Karanya Metta Sutta. Okay. Kalau kalian mau on the meditative mode, it's okay too. Ia yang hendak dalam kebajikan, yang ingin mencapai keadaan tanpa pergulatan, hendaknya melakukan demikian. Terampil, tegak, tak tergoyahkan, bertutur kata halus rendah hati, tidak arogan. Tidak rewel dan senantiasa merasa berkecukupan, tidak terbebani oleh hal yang harus dilakukan dan kepemilikan, tidak terkecoh panca indera, senantiasa arif bijaksana, tidak sembrono, tidak mengeruh, keuntungan dalam keluarga. Tidak melakukan tindakan sekecil
yang tidak selaras dengan tindakan para bijaksana, agar semua makhluk tentram dan bersukacita, agar semua makhluk bahagia. Makhluk apapun yang ada, tanpa terkecuali, yang kuat maupun yang lemah, yang tinggi maupun pendek, yang besar, sedang maupun kecil, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jauh maupun yang dekat, yang sudah lahir maupun yang akan lahir, agar semua makhluk bahagia, tidak mencurangi satu sama lain, tidak dendam pada siapapun, tidak karena marah, atau dia ingin menyakiti, mengharapkan yang lain celaka. bagaikan ibu melindungi Anak satu-satunya, demikian pula ia mengembangkan hati yang tiada batas pada semua memancarkan kebaikan hati ke seluruh alam, mengembangkan hati tak terbatas pada semua makhluk, ke atas, ke bawah,
berjalan, duduk maupun berbaring, senantiasa bebas dari pikiran loyo, senantiasa dalam perhatian penuh. Inilah Brahma Wihara, Ia yang berpandangan jernih, tidak dicengkram